Seorang gadis desa sederhana mendadak dinikahkan siri dengan putra seorang sultan Arab. Awalnya ia hanya merasa terpaksa menerima demi balas budi orang tuanya yang pernah bekerja pada keluarga kaya itu. Namun malam pertama yang penuh kelembutan mengubah segalanya. Dari keterpaksaan lahir kenyamanan, dari balas budi tumbuh cinta, dan dari cinta itu takdir baru perlahan terukir. Halo sahabat setia, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan menyelami sebuah kisah nyata yang penuh kejutan tentang seorang gadis sederhana yang hidupnya berubah tak terduga setelah dinikahi secara siri oleh anak seorang sultan Arab. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa dukung channel ini dengan cara tulis kota asal kalian di kolom komentar. Cerita kali ini bukan sekadar kisah cinta, tapi juga perjalanan batin tentang pengorbanan, balas budi, kehilangan, hingga akhirnya menemukan arti rumah yang sesungguhnya. Novia hanyalah gadis kampung biasa. Ayah dan ibunya pernah mengabdi bertahun-tahun di rumah keluarga kaya Arab Saudi bernama Haji Fawaz. Dari jerih payah itulah, mereka mampu menyekolahkannya hingga lulus SMA dan hidup sedikit lebih baik dari tetangga. Namun, badai datang tanpa ampun. Ayah jatuh sakit keras. Ibu berhenti bekerja demi merawatnya, dan tabungan habis untuk biaya berobat. Novia hanya bisa melihat rumah yang dulu penuh tawa berubah sunyi. Di tengah kesulitan itu, keluarga Fawaz kembali hadir. Mereka menawarkan agar Novia berangkat ke Arab membantu pekerjaan rumah tangga. Awalnya ia menolak, takut bahasa yang terbatas dan malu pada statusnya. Tapi tatapan lemah ayahnya saat berkata, "Nak, ini kesempatanmu. Jangan pikirkan gengsi, pikirkan masa depan," membuat hatinya luluh. Demi keluarga, ia mengiyakan. Hari keberangkatan tiba. Dengan hati berdebar, Novia menjejakkan kaki di tanah asing. Gurun luas, udara kering, dan budaya baru membuatnya canggung. Namun yang lebih mengejutkan adalah pertemuannya dengan Rif Karim bin Fawaz, putra sang majikan. Pemuda itu berbeda dari bayangannya. Wajahnya tegas, tapi tutur katanya lembut. Ayah sering menanyakan kabar ayah ibunya, bahkan membantu pekerjaan ketika melihat Novia kewalahan. Awalnya Novia merasa segan. Baginya, ia hanyalah anak mantan pembantu, sementara Rif Karim adalah putra keluarga terpandang. Namun perlahan, sikap sopan dan perhatian kecilnya menumbuhkan rasa hangat. Ada perki kopen singkat di dapur, ada senyum lirih saat mereka berpapas. Ada kepedulian yang tak pernah ia bayangkan datang dari sosok sekelas Rif Karim. Malam-malam di kamar asrama membuat Novia merenung panjang. Ia teringat pesan ibunya, "Jaga dirimu, nak. Ingat siapa dirimu." Tapi semakin ia mencoba menjaga jarak, semakin sulit ia mengabaikan kenyataan. Hatinya mulai bergetar setiap kali berhadapan dengan Rif Karim. Suatu sore, ketika matahari Arab mulai tenggelam, Rif Karim menghampirinya di halaman rumah. "Denggen," suara tenang ia berkata, "Novia, aku selalu ingat bagaimana ayah dan ibumu menjaga keluargaku. Kamu bukan orang asing di sini. Kamu sudah seperti bagian dari keluarga sejak lama." Kalimat itu membuat dada Novia bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak hanya dipandang sebagai pekerja, tetapi sebagai seorang manusia yang berarti. Sejak saat itu, hubungan mereka perlahan berubah. Tak ada lagi sekadar sapaan basa-basi, melainkan percakapan yang tulus. Novia merasakan sesuatu yang tak berani ia sebut cinta, tapi jelas lebih dari sekadar rasa hormat. Ia tahu dirinya harus berhati-hati, namun hatinya sulit menghindar dari kehangatan yang diberikan Rif Karim. Bagi Novia, awal perjumpaan itu adalah titik balik. Ia tak lagi merasa sendiri di negeri asing. Justru di sanalah benih-benih takdir mulai menuntunnya menuju jalan yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Hari-hari Novia di rumah keluarga Fawaz mulai terbiasa dengan rutinitas. Ia bekerja di dapur, membersihkan rumah, hingga membantu urusan kecil lainnya. Meski lelah, ia merasa lebih ringan karena kehadiran Rif Karim yang selalu menyapa dengan ramah. Senyum dan kepeduliannya menjadi alasan Novia bertahan. Namun si sangka, di balik semua perhatian itu, tersimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar rasa simpati. Suatu malam, setelah semua penghuni rumah beristirahat, Rif Karim menghampiri Novia yang tengah merapikan ruang keluarga. Wajahnya serius, matanya tajam, namun lembut. Ia meminta Novia duduk. Dengan suara rendah tapi tegas, ia berkata, "Novia, aku ingin bicara tentang sesuatu yang sangat penting. Ini bukan sekadar perasaan singkat. Aku ingin menikah denganmu." Meski hanya secara siri, Novia terperangah. Tubuhnya kaku,
Matanya membesar menatap pemuda itu. Kata-kata menikah begitu berat untuk ia cerna. Dalam pikirannya, pernikahan adalah sesuatu yang jauh dari kenyataan hidupnya. Ia hanyalah anak dari mantan pembantu, sementara Rif Karim adalah putra majikan, terhormat, dan terpandang di negerinya. Hatinya bergejolak, antara tak percaya dan takut. Ia berbisik lirih. Apakah ini karena kasihan? Karena jasa ayah dan ibuku? Namun Rif menggeleng perlahan. Tidak, Novia. Memang benar, keluargamu pernah berjasa pada keluargaku. Tapi, itu bukan alasan utamaku. Aku melihatmu. Cara kamu bekerja, ketulusanmu, kesabaranmu. Aku yakin, kamu adalah wanita yang ingin kuperjuangkan. Malam itu, kata-kata Rif bergema di kepala Novia. Ia tak sanggup tidur. Baginya, lamaran itu terlalu mendadak. Bahkan mustahil. Namun, esok harinya, ayah dan ibunya yang jauh di kampung menerima kabar tersebut. Dengan suara lemah dari ranjang sakitnya, ayah berkata, "Nak, kalau Rif benar-benar serius, terimalah. Jonggin, kami percaya dia akan menjagamu lebih dari apa yang bisa kami lakukan sekarang." Air mata Novia jatuh mendengar restu itu. Ia sadar, ayah dan ibunya melihat lamaran ini bukan hanya sebagai pernikahan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan bagi pengabdian mereka. Dengan hati yang masih ragu, ia akhirnya mengangguk menerima. Pernikahan siri itu berlangsung sederhana, hanya disaksikan keluarga dekat, seorang wali, dan beberapa saksi. Tak ada pesta mewah, tak ada gemerlap hiasan. Namun justru kesederhanaan itu membuat suasana terasa lebih dalam. Novia duduk di samping Rif, mengenakan pakaian sederhana yang diberikan keluarga Fawaz. Tangannya dingin, jantungnya berdegup kencang, sementara pandangan tamu-tamu kecil itu membuatnya semakin gugup. Ketika ijab kabul terucap, tubuh Novia bergetar. Ia resmi menjadi istri siri dari putra seorang bangsawan Arab. Antara bangga, cemas, dan tak percaya bercampur menjadi satu. Dalam hati, ia masih bertanya-tanya, apakah aku mampu menjalani ini? Apakah aku bisa bahagia dengan jalan yang kupilih? *Malam itu, usai pernikahan, Rif membawanya ke kamar yang sudah dihias sederhana dengan cahaya lampu temaram. Novia duduk di tepi ranjang, menunduk, pipinya memanas. Malam pertama yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang-orang, kini benar-benar ada di hadapannya. Namun berbeda dari bayangannya, Rif tidak terburu-buru. Ia mendekat perlahan, menyentuh jemarinya dengan lembut, dan berbisik, "Aku tidak akan memaksamu. Aku ingin kita belajar mengenal satu sama lain." Pelan-pelan, ucapan itu membuat hati Novia sedikit tenang. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian dalam perjalanan. Baru ini, malam yang penuh kecanggungan, berubah menjadi malam penuh kehangatan. Rif merangkulnya dengan sabar, mendengarkan cerita masa kecilnya, bahkan mengenang kebaikan ayah dan ibunya. Di tengah keheningan, Rif berucap lirih, "Mulai sekarang, kamu bukan lagi pembantu di rumah ini. Kamu adalah istriku, wanita yang akan ku perjuangkan. Jangan pernah merasa dirimu rendah, karena di mataku kamu berharga." Air mata Novia menetes pelan. Malam itu ia sadar, lamaran yang awalnya dianggap keterpaksaan, mungkin adalah pintu menuju takdir yang lebih indah dari yang pernah ia bayangkan. Hari-hari setelah pernikahan siri itu, terasa aneh bagi Novia. Ia belum terbiasa dipanggil istri oleh Rif Karim, meski kini status itu melekat padanya. Awalnya ia sering canggung ketika para pelayan lain menunduk hormat atau menyapanya dengan panggilan Saidah, sebutan terhormat bagi wanita di keluarga bangsawan. Dalam benaknya, ia masih gadis kampung polos yang tak pantas berdiri sejajar dengan putra sultan. Namun perlahan, sikap lembut Rif membuatnya mulai berani menerima kenyataan baru ini. Rif tidak pernah memperlakukan Novia sebagai bawahan. Ia mengajaknya duduk bersama saat makan, menemaninya berjalan di taman keluarga, hingga mengajarinya bahasa Arab agar lebih percaya diri. Novia yang dulu merasa asing kini mulai bisa berkokep-kekap sederhana dengan para pelayan lain Boken Beroni. Menjawab sapaan keluarga besar Fawaz yang berkunjung. Kepercayaan diri itu tumbuh bukan karena status, melainkan karena Rif selalu berada di sampingnya. Ada malam-malam indah yang tak pernah Novia bayangkan sebelumnya. Saat angin gurun berembus, dingin, Rif akan mengajaknya duduk di balkon kamar, menatap langit penuh bintang, sambil bercerita tentang impian dan masa depan. "Aku ingin kita membangun hidup sederhana, tapi penuh makna," ucapnya suatu malam. Novia hanya terdiam, menatap wajah suaminya yang begitu yakin. Hatinya bergetar. Perlahan ia menyadari, cinta yang awalnya tak diharapkan, kini mulai bersemi.
tanpa ia sadari. Namun kebahagiaan itu tidak sepenuhnya berjalan mulus. Ada bisik-bisik dari sebagian keluarga besar Fawaz yang memandang rendah status Novia. Mereka menganggap Rif terlalu gegabah menikahi gadis biasa, tanpa gelar, tanpa darah bangsawan. Bisikan itu sampai ke telinga Novia, menusuk hatinya. Ia menangis diam-diam, merasa tak pantas mendampingi suami yang begitu terhormat. Suatu ketika, salah satu bibi dari keluarga besar Fawaz menegur Rif di depan Novia. Bagaimana mungkin kau, putra keluarga terhormat, mengambil istri hanya seorang anak pembantu? Apa yang akan dikatakan dunia nanti? Kata-kata itu membuat wajah Novia menunduk. Tubuhnya gemetar, ia merasa hina. Namun Rif berdiri tegak, menatap tajam kerabatnya dan berkata, "Aku menikahi Novia bukan untuk dunia, tapi untuk hatiku. Aku tidak peduli apa kata orang, karena kebahagiaanku ada padanya." Ucapan itu seperti tamparan bagi Novia. Malam itu, saat mereka kembali ke kamar, ia memeluk Rif erat-erat sambil menangis. "Kenapa kamu membelaku sejauh itu?" "Aku takut menjadi beban." Rif tersenyum, mengusap rambutnya dan berbisik, "Karena aku melihat siapa dirimu sebenarnya. Bukan dari mana kamu berasal, tapi bagaimana hatimu. Dan hatimu jauh lebih berharga daripada semua gelar dan harta." Sejak saat itu, Novia bertekad untuk berubah. Ia belajar lebih giat, berusaha menyesuaikan diri dengan budaya baru, dan menunjukkan bahwa dirinya memang layak berdiri di sisi suaminya. Ia belajar mengelola rumah mewah Hami Adet, bahkan mulai mendapat kepercayaan kecil dari keluarga inti Fawaz. Kebahagiaan sederhana pun tumbuh. Meski jalan yang ditempuh tidak mudah, Novia merasa ada cahaya baru yang membimbingnya. Hari-hari penuh kasih, senyum yang tulus, dan perhatian Rif membuat benih kebahagiaan itu semakin kuat. Bagi Novia, pernikahan yang dulu ia anggap keterpaksaan, kini mulai berubah menjadi rumah yang hangat. Dan di lubuk hatinya, ia sadar, cintanya pada Rif Karim sudah tak lagi bisa ia pungkiri. Kebahagiaan yang mulai tumbuh di hati Novia seakan diuji ketika angin gosip kian kencang berhembus. Di kalangan keluarga besar Fawaz, pernikahan Siri Rif Karim dengan seorang gadis sederhana dianggap noda. Semakin lama, cibiran itu tidak hanya terdengar di balik pintu, melainkan berani diucapkan langsung di hadapan Novia. Ada tatapan merendahkan, senyuman sinis, bahkan kalimat pedas yang sengaja dilontarkan untuk menjatuhkan harga dirinya. Suatu siang, saat jamuan makan keluarga, salah satu sepupu Rif berucap lantang, "Betapa memalukan melihat meja keluarga dihuni oleh anak pembantu. Tidak pantas." Ruangan seketika hening. Novia menunduk, wajahnya memerah, jemarinya bergetar. Namun sebelum ia sempat berdiri, Rif membanting sendok ke meja. "Cukup, jika kalian tidak menghargainya, berarti kalian tidak menghargai aku juga. Karena dia adalah istriku, dan aku tidak akan biarkan siapapun merendahkannya." Keberanian Rif membuat sebagian terdiam, tetapi di sisi lain memunculkan penentangan baru. Beberapa anggota keluarga mulai mengancam akan melaporkan hal ini kepada sang ayah, seorang tokoh terpandang yang memiliki kuasa besar. Kabar pernikahan siri itu akhirnya sampai ke telinganya. Dan respon yang muncul benar-benar menghantam hati. Novia suatu malam, ayah Rif memanggil keduanya. Dengan suara berat, ia berkata, "Rif, aku tidak pernah melarangmu memilih pasangan. Tapi keputusanmu ini gegabah. Gadis ini tidak sepadan denganmu. Dia tidak memiliki darah bangsawan, tidak ada keturunan terhormat. Apakah kau ingin mencoreng nama keluarga?" Kalimat itu menusuk jantung Novia. Ia merasa dirinya adalah akar dari semua masalah. Malam itu, setelah pertemuan penuh tekanan itu, ia menangis sendirian di kamar. Rif mencoba menenangkannya, tapi ia hanya bisa berkata lirih, "Aku tidak ingin. Kamu hancur karena aku. Jika semua ini membuatmu kehilangan keluargamu, lebih baik aku yang pergi." Namun Rif tak bergeming. Ia menatap dalam mata istrinya, menggenggam tangannya erat, lalu berucap, "Aku memilihmu dengan sadar. Jika aku harus melawan seluruh dunia, aku akan melakukannya. Karena aku tahu, bersamamu aku menemukan arti hidup sebenarnya." Kotak itu sejenak menenangkan hati Novia. Tapi badai belum berhenti. Fitnah mulai menyebar, menyebut bahwa Novia menikahi Rif hanya demi harta. Beberapa kerabat bahkan memanaskan suasana dengan menyarankan Rif untuk mencari istri baru yang setara derajatnya. Situasi itu membuat rumah tangga mereka goyah. Novia mulai merasa terasing. Ia jarang keluar kamar, takut menghadapi tatapan penuh hinaan. Kadang, ia diam berjam-jam di balkon, menatap langit malam,
sambil berdoa agar Tuhan memberinya kekuatan. Di dalam hatinya, ia masih bertanya, apakah kebahagiaan yang singkat ini akan segera direnggut darinya? Konflik itu mencapai puncak ketika sang ayah memberi ultimatum kepada Rif. Jika kau tetap bersama gadis itu, jangan harap warisan dan kedudukan ini menjadi milikmu. Ancaman itu bukan hanya soal harta, tapi juga masa depan Rif sebagai pewaris keluarga. Novia mendengarnya dengan hati hancur. Baginya, ia tak pantas membuat suaminya kehilangan segalanya. Malam itu, dengan mata sembab, Novia berkata pada Rif, "Lepaskan aku. Aku tidak ingin kau dikorbankan karena aku. Aku rela kembali jadi pembantu, asal kamu tetap bersama keluargamu." Suaranya bergetar. Air matanya tak berhenti jatuh. Namun Rif memeluknya erat, seolah menolak kenyataan itu. "Tidak, Novia, aku memilihmu bukan karena dunia, tapi karena aku yakin kamu adalah separuh jiwaku. Kalau aku harus kehilangan segalanya demi bersamamu, aku rela." Ucapan itu membuat dada Novia sesak. Ia sadar, badai besar sedang menanti, dan pilihan yang mereka ambil akan menentukan apakah cinta ini bisa bertahan atau hancur berkeping-keping. Hari-hari setelah ultimatum itu menjadi masa paling berat bagi Novia, ia terus dihantui rasa bersalah. Merasa dirinya menjadi penyebab retaknya hubungan Rif dengan keluarganya. Setiap kali menatap wajah suaminya, ia melihat sorot mata penuh keyakinan. Namun di balik itu, terselip kegelisahan yang berusaha disembunyikan. Suatu malam, Novia memberanikan diri berbicara. Dengan suara parau ia berkata, "Rif, aku tidak ingin hidup kita dibangun di atas luka keluargamu. Kalau aku pergi, mungkin semuanya akan kembali tenang." Ucapan itu membuat Rif terpaku. Ia lalu menggenggam bahunya, menatap dalam, dan berkata, tegas, "Kamu bukan beban. Kamu adalah alasan aku kuat bertahan. Jangan pernah berpikir meninggalkanku. Karena tanpamu, aku bukan siapa-siapa." Kata-kata itu menusuk relung hati Novia. Untuk pertama kalinya, ia merasa begitu dicintai. Meski dunia menentang, rasa takutnya perlahan berubah menjadi tekad. Ia tidak ingin lagi bersembunyi di balik tangisan. Jika Rif berjuang untuknya, maka ia juga harus berdiri tegak mendampingi suaminya. Apapun risikonya, perubahan itu mulai terlihat. Novia semakin berani tampil di hadapan keluarga besar, bukan untuk menantang, melainkan menunjukkan dirinya apa adanya. Ia dengan rendah hati membantu para pelayan mengatur jamuan, menyapa setiap orang dengan sopan, dan tak pernah menanggapi hinaan dengan emosi. Sikapnya yang tulus perlahan meluluhkan hati sebagian orang. Meski masih ada yang tetap memandangnya rendah, puncaknya terjadi saat Ibunda Rif yang sejak awal bersikap dingin, jatuh sakit. Novia dengan sigap merawatnya tanpa pamrih. Makanan, mengatur obat, bahkan menemani sepanjang malam tanpa lelah. Ibunda Rif yang semula menolak kehadirannya, mulai luluh melihat ketulusan itu. "Anak ini, hatinya benar-benar bersih," bisiknya suatu kali pada Rif. Perlahan, dukungan kecil itu menjadi titik balik. Meski belum semua keluarga bisa menerima, setidaknya Novia tidak lagi dipandang sebagai pengganggu semata. Rif pun semakin yakin bahwa keputusan mempertahankan cintanya adalah langkah yang tepat. Namun titik balik ini bukan berarti akhir dari perjuangan. Justru dari sinilah mereka belajar bahwa cinta bukan sekadar kata indah, melainkan keberanian menghadapi badai bersama. Novia kini berdiri di sisi Rif, bukan sebagai beban, melainkan sebagai kekuatan. Dari yang semula hanya gadis biasa, ia kini menjelma sebagai sosok wanita yang tegar, siap melangkah bersama ke jalan panjang yang masih penuh ujian. Kehidupan rumah tangga Novia dan Rif perlahan menemukan titik terang setelah Ibunda Rif mulai luluh. Namun ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Sang ayah, tokoh berpengaruh dan disegani, tetap tidak memberi restu. Baginya, seorang pewaris keluarga tidak pantas bersanding dengan gadis sederhana. Apalagi mantan pembantu. Tekanan demi tekanan terus menghantam, membuat rumah tangga mereka kembali goyah. Suatu malam, Rif dipanggil oleh ayahnya ke ruang pertemuan keluarga. Dengan nada tajam, sang ayah menatap lurus ke arah putranya. "Kamu masih bisa berubah pikiran. Tinggalkan dia, dan aku akan memastikan masa depanmu tetap terjamin. Harta, nama besar, semua akan jadi milikmu. Tapi jika kamu memilihnya, jangan pernah kembali membawa nama keluarga ini." Ruangan itu sunyi, hanya terdengar detak jam dinding yang mengiringi ketegangan. Rif terdiam beberapa saat, lalu menundukkan kepala.
Novia yang berdiri di luar pintu mendengar semuanya. Hatinya bergetar, tubuhnya lemas. Ia tahu, keputusan Rif malam itu akan menentukan hidup mereka. Dengan suara tenang namun tegas, Rif menjawab, "Ayah, aku mencintainya. Aku tahu dia bukan dari kalangan terhormat. Tapi hatinya jauh lebih mulia daripada banyak orang di ruangan ini. Jika memilih dia, berarti aku harus melepaskan segalanya, maka biarlah begitu. Aku tidak ingin hidup bergelimang harta tanpa cinta yang sejati." Ucapan itu membuat ruangan bergemuruh. Beberapa anggota keluarga menahan amarah. Sementara sang ayah terdiam lama, menatap putranya dengan sorot mata tajam. Namun di balik ketegasan itu, ada sesuatu yang bergetar di hatinya. Ia melihat keberanian Rif, keberanian yang ia sendiri jarang temukan pada banyak orang. Hari-hari setelah keputusan itu, menjadi masa yang paling sulit. Rif benar-benar diputus dari fasilitas keluarga. Mereka harus meninggalkan istana megah dan hidup sederhana di rumah kecil di pinggiran kota. Untuk sebagian orang, itu tampak sebagai kehancuran. Tapi, bagi Novia, justru di sanalah ia menemukan kebahagiaan yang tulus. Ia mulai terbiasa memasak dengan tangannya sendiri, merapikan rumah mungil mereka, dan sesekali bekerja membantu tetangga. Agar dapur tetap berasap, Rif pun ikut turun tangan, bekerja keras tanpa gengsi. Meski jauh dari kemewahan, tawa kecil dan doa bersama di meja makan sederhana menjadi harta yang tak ternilai. Suatu sore, ketika mereka duduk di teras rumah kecil itu, Rif menggenggam tangan Novia sambil berkata lirih, "Aku tidak menyesal. Kehilangan harta bukan apa-apa dibanding kehilanganmu. Justru aku merasa lebih hidup sekarang." Novia menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu bersandar di bahunya. Namun kisah mereka tidak berakhir hanya dengan kehilangan. Perlahan, kerja keras Rif mulai membuahkan hasil. Dengan kemampuan dan ketekunan, ia membangun usaha kecil yang lambat laun berkembang. Bukan harta warisan yang menopang, melainkan kerja keras dan kejujuran. Dari situlah, mereka bangkit, membangun masa depan dengan pondasi yang kokoh, dan di balik semua itu, kabar tentang keteguhan hati Rif dan ketulusan Novia sampai juga ke telinga sang ayah. Waktu yang panjang akhirnya meluluhkan hatinya. Ayah mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati anaknya tidak bisa dibeli dengan jabatan ataupun kemewahan. Suatu ketika, tanpa diduga, ia datang mengunjungi rumah kecil mereka. Novia terkejut, tubuhnya gemetar saat hendak menyambut. Tapi sang ayah hanya menatapnya lama, lalu berkata singkat, "Aku melihat kesungguhanmu. Mungkin dulu aku salah menilai. Jaga dia baik-baik, karena kini aku tahu kamu pantas mendampinginya." Kalimat sederhana itu bagaikan pelangi setelah hujan. Air mata bahagia jatuh di pipi Novia, sementara Rif memeluk ayahnya dengan rasa haru. Perjuangan panjang, luka, dan air mata akhirnya berbuah manis. Mereka tidak hanya mempertahankan cinta, tapi juga berhasil membuktikan bahwa ketulusan mampu menaklukkan kesombongan, dan kesabaran mampu melunakkan hati yang keras. Malam itu, di rumah kecil yang hangat, Novia tersenyum sambil menatap langit. Ia sadar, hidup telah membawanya dari seorang gadis pembantu menuju istri seorang pewaris, lalu ke titik terendah kehilangan segalanya, hingga akhirnya meraih kembali martabat dengan cara yang jauh lebih indah. Perjalanan penuh badai itu akhirnya menemukan ujungnya, bukan di istana megah, melainkan di hati yang damai, bersama orang yang setia mendampingi. Kisah Novia bukan sekadar tentang seorang gadis sederhana yang dinikahi siri oleh anak sultan. Lebih dari itu, perjalanannya adalah bukti nyata bahwa cinta sejati tidak pernah lahir dari harta, kedudukan, ataupun nama besar. Ia lahir dari ketulusan hati, keberanian untuk berkorban, dan kesetiaan untuk saling menggenggam meski dunia menolak. Dari keterpaksaan, ia belajar menerima. Dari hinaan ia menemukan kekuatan, dan dari cobaan ia meraih penghargaan. Novia mengajarkan bahwa rendahnya asal-usul tidak akan pernah menghalangi seseorang untuk dihormati. Selama ia memiliki hati yang jujur dan niat yang tulus, Rif pun membuktikan bahwa cinta sejati adalah keberanian menentang arus, berdiri tegak meski harus melawan orang terdekat. Pilihannya meninggalkan kemewahan bukanlah kelemahan, melainkan keteguhan bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli. Hidup sederhana di rumah kecil justru menghadirkan kebahagiaan yang lebih murni daripada istana megah. Dari situlah pesan abadi ini lahir. Cinta yang tulus selalu menemukan jalannya, meski harus melewati badai dan kehilangan. Pada
Akhirnya, yang tersisa bukanlah emas atau tahta, melainkan hati yang tetap saling setia hingga akhir. Sahabat, semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa ketulusan dan kesabaran adalah kunci untuk menghadapi setiap ujian hidup. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai tamat. Sampai jumpa di video berikutnya.